sahabat mancing Daimaru, balik lagi di program Daimaru Fishing yaitu Diecast. Dan ini adalah Diecast episode kedua. Setelah di episode pertama itu kita sudah ngobrol santai bareng sama salah satu angler yang berasal dari Pulau Dewata Bali, yaitu Blika Dekwawan Wijaya. Nah, untuk episode kedua ini kita mendapatkan tamu kehormatan yang bisa dibilang beliau adalah panutan dari kita sendiri, dari tim Daimaru Fishing. Guru saya juga kalau misalnya lagi nonton video mancing. Beliau juga bisa dibilang sebagai bapak mancingnya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Om Dudit Widodo. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Nah, jadi di sini di episode kedua Diecast ini kita bakal ngobrol santai bareng Om Dudit. Kita bakal tanya-tanya tentang ceritanya Om Dudit kenal yang namanya mancing, dan juga paling ada beberapa masukan dari Om Dudit kepada kita generasi yang masih muda melanjutkan dunia mancing di Indonesia ini, Om. Sebenarnya saya mau koreksi dulu. Saya disebut bawa mancing Indonesia itu saya nggak pernah menyebut itu ya, bahwa ada teman-teman menyebut bawa mancing Indonesia, ya terserah. Tapi saya merasa bukan bawa mancing Indonesia lah, saya biasa-biasa aja lah, sama seperti teman-teman pemancing semua, gitu. Setuju. Klarifikasi loh dari Om Duditnya langsung. Nah, Om, hal yang paling basic ditanyakan ketika orang ketemu Om Dudit itu biasanya dari saya sendiri, mungkinnya kalau misalnya saya tanya sama teman-teman itu, Om Dudit itu tahu mancing pertama kali dari siapa dan kapan, Om? Saya juga nggak, saya tuh dari kecil ya, katanya orang tua saya dari kecil tuh saya memang susah diatur. Dulu tuh pulang sekolah masih SD, saya belum mancing ya. Jadi saya cuman main di kubangan-kubangan gitu, saya cari ikan. Jadi kadang-kadang masih pakai baju sekolah itu saya masih cari ikan, bawa pulang ikan-ikan sepat, ikan betok. Tapi terus, itu belum mancing, masih yang kayak nyerok gitu yang aja, nguras segala macam di got gitu. Pokoknya. Nah, terus menjelang SMP kebetulan tuh di dekat kampung saya tuh ada kali tuh. Di daerah Kemayoran situ ada kali. Nah itu tuh saya mancing. Saya lihat-lihat orang kampung tuh, orang-orang kampung pada mancing. Dia mancing pakai sticknya juga dari bambu, dia buat sendiri. Saya juga ikut buat sendiri. Terus pakai senar, pakai mata pancing satu. Kalau nggak salah tuh mancingnya waktu itu saya mancing yang ada tuh mancing lele sama mancing keting. Keting. Oh iya. Pernah tahu nggak keting? Keting tuh dia kayak lele juga, tapi dia lebih abu-abu, dan itu sama, dia ada patilnya di kiri kanan atasnya. Yang katanya kalau kena bikin demam. Nah, kalau kena tuh enak tuh. Itu berarti zaman masih Om Dudit masih SD? Sudah, kalau mancing saya sudah SMP lah itu. Sudah SMP udah kenal mancing. Berarti emang dari awal Om Dudit itu emang suka nyari ikan lah, maksudnya nyerok ikan segala macam itu ya. Tapi dari keluarga ada yang ngajakin mancing gak sih, Om? Atau emang dari diri sendiri? Dari keluarga saya itu nggak ada pemancing. Mungkin kakek saya itu kan orang Bugis ya. Oh, orang Bugis, orang Sulawesi. Jadi mungkin saya darah dari beliau ya. Maksudnya soalnya satu keluarga itu nggak ada yang mancing. Kenapa saya sendiri yang suka mancing? Oh, jadi dari satu keluarga itu nggak ada yang suka mancing, cuma di Om Dudit doang? Iya. Wow, oke. Itu keren sih. Jadi bikin trendsetter sendiri di keluarga. Terus kalau berarti tadi ikan yang pertama mungkin kayak sepat atau keting itu ya, Om ya. Yang jadi pertanyaan sekarang dari ketika Om Dudit kecil suka mancing seperti itu sampai akhirnya bisa masuk ke stasiun TV jadi host sebuah acara mancing, itu gimana alurnya, Om? Ceritanya gimana itu, Om? Memang awalnya kan saya suka mancing ya, jadi sudah mancing. Saya suka mancing zaman dulu itu. Kalau saya mancing itu mancingnya mancing trolling, dan saya mancing masih handline ya. Oh, masih handline. Handline. Dan saya belajar itu dari guru-guru saya itu. Mancing itu yang paling bagus belajar itu dari nelayan. Awal nelayan. Saya belajar tuh dari nelayan, mancing tenggiri di Pulau Seribu, di daerah Bagan Rapat. Itu mancingnya kita trolling tonda gitu pakai handline. Jadi waktu itu kadang-kadang kalau pulang tuh sini sakit-sakit semua, ada robek-robek ya.
mancing sendiri. Iya, Karena pakai handline. Nah, karena saya punya hobi pancing, setelah saya mulai kerja, saya lihat di negara-negara tetangga itu mereka punya station yang memang ada program-program memang mancing. Khusus untuk mancing, betul. Di Australia ada program channel mancing, terus terutama di Jepang juga ada program-program mancing. Kita waktu itu ya, zaman-zaman tahun 80 tuh kita kebanjiran banyak buletin-buletin dari negara tetangga. Iya. Dari tetangga. Kita belajar dari situ. Ini mancing tuh ternyata begini-begini. Saya dalam hati saya, kok kenapa di negara kita tuh nggak ada program mancing. Nah, kebetulan saya karyawan TV swasta. Saya ajukan, saya mau buat program mancing. Nah, terus waktu itu dia bilang ini segmennya terlalu kecil. Menurut mereka saat itu. Nah, jadi nggak disetujui. Udah saya bilang, udah kita buat petualangan bahari. Oh ya. Petualangan bahari itu jadi dulu saya buat jejak petualang, terus ada petualangan liar tapi nggak lama, terus ada petualangan bahari. Tuh. Petualangan bahari itu jadi dia kearifan lokal. Jadi bagaimana kearifan lokal nelayan-nelayan kita mencari ikan, tapi saya manfaatkan juga untuk mancing. Oh, jadi ketika lagi syuting itu Om Dudit juga memanfaatkan waktunya sambil mancing. Ya, jadi keren. Jadi tapi saya masukkan di program juga. Jadi kadang-kadang programnya selain kearifan lokal nelayan mancing, kadang-kadang juga saya masukkan juga di program itu bahwa saya mancing sama nelayan, saya mancing, kita shoot juga, kita tayangkan juga. Oke. Dan waktu itu yang paling berkesan saya mancing di lokasi namanya kampung itu, nama pulaunya itu Lembata. Di daerah NTT. Lembata NTT, iya. Pulau Lembata itu ada kampung namanya Lamalera. Itu, waduh, saya senang sama Lamalera itu. Jadi petualangan bahari saya bawa ke sana perburuan ikan paus. Oh, oke. Nyari ikan paus ya. Nyari ikan paus tuh. Itu memang kontur lautnya itu karena itu daerah gunung berapi itu, jadi itu di pinggir-pinggirnya itu karang-karangnya dan dalam sekali ya, di pinggir pantai itu udah dia dalam, jadi kadang-kadang palung gitu jadi paus itu juga di pinggir-pinggir, ikannya tuh luar biasa. Jadi kalau saya di sana kita syuting paus, kita syuting juga mancing, itu luar biasa. Itu saya waktu itu saya anggap bahwa itu salah satu surganya mancing lah. Di Lamalera itu. Di Lamalera. Akhirnya karena program mancing untuk program mancing nggak disetujui, yang disetujui cuman petualangan bahari. Akhirnya petualangan bahari lama-lama dia hilang. Terus saya pindah ke stasiun TV lain. Saya ditanya mau buat program baru apa lagi? Saya bilang buat program mancing. Tetap dengan proposal yang sama, program mancing. Program mancing. Akhirnya dibawa ke rapat lebih tinggi lagi kan, di BUD. Terus di sana katanya diputuskan bahwa tidak boleh. Katanya ini segmennya terlalu kecil, pangsanya tuh penontonnya siapa sih, katanya kecil, nggak bisa. Tapi atasan saya itu termasuk juga orang yang berjasa. Dia bilang, udah Mas Dudit, bikin aja, saya tanggung jawab, bikin aja. Tapi gini, janji ya, 13 episode. Kalau 13 episode nanti share-nya, ratingnya jelek, kita delete ya, nggak diteruskan. Siap, udah, saya langsung buat daminya tuh saya ke Pulau Seribu, cari temen, pakai serabutan lah. Pokoknya buat dami dulu, Yang penting, ini cikal bakalnya untuk ini nih. Saya akhirnya sampai malam tuh saya sampai telepon saya, terima kasih juga masih Fajar tuh. Ada Fajar tuh salah satu toko pancing. Saya bilang, Jar temenin gue mancing Jar. Besok pagi, kapan? Besok pagi, waduh gimana besok pagi, gue jaga toko nih. Udah temenin sekali lagi, oke udah. Jadi kita bakal berempat, kita ke Pulau Seribu. Pas waktu itu, lagi musim ikan talang-talang. Oh, ikan talang-talang, oke. Queen fish, lagi musim. Udah, jadi kita ke Pulau Seribu mancing.
kita pakai dua perahu karena kita sini mancing, sana syuting juga ke kita kan. Oh iya betul. Kebetulan alhamdulillah kita pulang itu sampai wah itu luar biasa tuh. Sampai tadinya kan dia maunya pakai tembang hidup. Lama-lama dia nggak pakai tembang mati-mati, kita turun dimakan sampai kita dapat 4 box full box. Itu. Jam 2 siang kita pulang karena umpan habis. Udah. Kita pulang, bukan senang karena dapat mancingnya, karena gambarnya kita bagus-bagus. Iya. Dapatnya. Udah kita edit, presentasi ke teman saya. Oke, udah formatnya kayak gini ya. Oke, siap, udah bikin. Udah, buat 13. Udah saya udah mulai jalan. Buat saya hitungin tuh 1, 2, 3. Saya sampai lupa, tiba-tiba kok kita nggak di stop ya? Suruh bikin terus. Wah, nggak kerasa itu 2006 ya? Iya, 2006. Nah itu sampai 2020 masih ada, cuman karena pandemi, sementara ini trip di stop. Oh. Jadi karena pandemi, jadi disitulah awalnya kenapa saya buat program mancing itu, karena di sini tuh ada semacam kayak ada apa namanya, kayak motivasi. Kenapa sih kita di Indonesia nggak punya sih program mancing itu? Kenapa nggak punya? Dulu pernah ada salah satu station dia beli program lain, namanya Big Fish apa ya? Nah itu setiap itu tayang, saya pasti ingetin tuh jamnya, harinya. Saya tungguin, saya liatin. Wih enak banget yang mancing ya. Apalagi kalau zaman-zaman dulu waktu generasi saya itu kan masih lihat presiden kedua kita Bapak Soeharto itu kan mancing, suka mancing handline. Betul. Saya lihat kapan gue dapat ikan kayak gini kan, dulu kalau mancing itu kan gede dengan topi gitu kan, gue mancing pakai di handline dia kan. Iya, handline. Dapat kakap merah kan. Sekarang saya bilang gak ada papanya tuh mancing sama gue. Dulu saya cemburu banget ngeliat, enak banget ya. Kayak dapat ikan gede gitu di tengah laut mancing. Iya, itu awal-awalnya saya buat gitu tuh kira-kira. Jadi punya perasaan kenapa negara lain bisa, di kita sendiri negara kita nggak ada program seperti itu. Sedangkan di sana di negara tersebut viewernya juga banyak yang nonton kan ya Om? Betul. Betul. Sebelum saya lupa juga gini. Jadi dulu itu waktu saya ngajuin proposal untuk mancing, itu mereka bilang gini, ini mancing ini pekerjaan boring, pekerjaan menunggu. Oke. Pekerjaan boring, orang menunggu. Jadi ini sebenarnya pekerjaan orang malas yang duduk, diem, segala macam. Saya bilang bukan. Ini program mancing ini program mancing dengan teknik mancing yang benar. Ya betul. Jadi ini olahraga mancing. Jadi di pikiran orang waktu itu, mancing itu ya malas. Mancing itu benar malas. Jadi kalau umpamanya pergi datang duduk diem di bawah pohon sampai sore. Jadi dia sekarang itu dengan teknik olahraga mancing itu kita sekarang mancing menjemput bola. Iya betul. Jadi kita menjemput bola kan. Jadi ada teknik-tekniknya. Ayo banyak teknik-tekniknya, nggak membosankan. Akhirnya begitu ngeliat, wah ternyata memang kita mancing bukan menunggu, tapi kita menjemput bola. Menjemput bola. Waktu itu kebetulan teknik popping lagi booming di Indonesia. Saat itu popping target tetap ikan kue GT. Ya. Ya betul sih, karena kalau misalkan dulu mancing kita bisa cuma pakai umpan nunggu. Kalau sekarang tuh yang benar-benar dibilang menjemput bola, ya ada tekniknya. Entah itu mau popping atau jigging sekarang kan. Itu belajar hal-hal kayak gitu Om Dudit sendiri kah atau? Ya, belajar kita waktu itu mancing? kebetulan saya bilang itu bahwa tuh banyak kita buletin-buletin dari negara tetangga. Kita belajar dari situ dan setiap turnamen kita ketemu sama teman-teman pemancing, saya juga lihat kan, oh begitu. Dan itu dulu saya pernah pertama kalinya itu popping, saya ke Lamalera. Saya semua lengkap, tapi saya nggak bawa tang split ring karena saya nggak tahu. Bayangin tuh split ring yang besar itu mesti dimasukkan hook, itu susahnya bukan main. Saya belum tahu waktu itu. Bayangin tuh saking awal-awalnya itu saya gimana pakai dibantuin orang. Kita masukin hook ke split ringnya itu. Ke split ringnya, treble hook itu masuk itu tarik pakai 2. Wah, kita minta bantuan nelayan-nelayan tarik 2 orang baru masukin. Ternyata setelah itu kan mana juga teknik ya. Betul. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita nggak, waktu itu saya belum ngerti. Ternyata pakai tang split ring mudah sekali. Krek.
Ada yang bikin lucu juga berarti selama belajar mancing itu Ya ya? banyak lah gitu-gitu kan ya. Seru. Tapi selama Om Dudit mancing, pasti pengalaman berkesan mancing tuh banyak lah. Yang Veno mau tanyain, pengalaman terburuk ketika mancing Om. Pernah nggak? Dan itu apa? Beberapa kali ya, tapi sampai kadang-kadang saya mungkin semua pemancing yang udah mungkin juga nelayan juga sering tanya gitu ya, kalau namanya pengalaman terburuk. Wah kayaknya pernah berapa kali ya di sini, tapi sampai kadang-kadang saya lupa yang mana yang paling buruk gitu. Saya itu yang tadi di Lembata itu pernah kita lagi dalam perjalanan, terus kita kena badai. Terus juga waktu di Biak juga gitu, kita malam gitu sampai di lokasi malam tuh kita lego jangkar, begitu jangkar udah tiba-tiba badai itu gelap gulita, angin gitu keras. Si kaptennya bilang kita lari geser berlindung. Tapi karena waktu itu GPS kita tuh cuma satu, dan GPS itu baterainya udah lemah. Oke. Jadi waktu itu karena begitu cepatnya itu sampai bunyi itu Suara angin itu. Akhirnya kita nggak sempat lagi narik jangkar, nggak sempat lagi. Kalau narik jangkar kita butuh waktu. Betul. Jadi jangkar potong kita lari. Langsung kabur. Langsung Dari tempat berlindung. Dari berlindung. Itu sampai si kaptennya bilang ada teman saya dari Bali itu hebat tuh dia, Wahyu. Jadi dia si Wahyu tuh pegang GPS-nya. Ini bener-bener gelap gulita, badai, hujan, gak lihat apa-apa. Dia cuma berlepas patokan ini aja. GPS aja pokoknya. Kiri dikit, terus lurus aja kanan. Kita udah semua udah nggak lihat, cuma perintah dia di atas gitu. Kaptennya di bawah kan. Sampai kaptennya bilang, "Pak, nggak usah pakai lampu dulu, lampunya matiin Pak. Irit baterai karena takutnya mati. Kita nggak bisa udah. itu. Pokoknya ini jalan terus. Karena kita nggak ngeliat ini segala macam, buak. Kita udah nunggu aja nih, kapan nih saatnya ini kita kapal karam atau apa segala, kita udah nunggu aja. Dan waktu itu juga salahnya juga waktu itu kita kurang care gitu. Harusnya kalau gitu tuh semuanya udah pakai live vest, tapi waktu itu kita belum nggak pakai live vest. Oke. Akhirnya sampai kapal tuh akhirnya nabrak ke pasir karena udah nyampe di lokasi, karena nggak lihat jadi wah sampai kita ke darat, kita center, nggak tahu kita harus sampai di pulau, udah kita turun di situ, berlindung di situ akhirnya. Berlindung di situ, wah bilang alhamdulillah. Besok paginya kita lihat, nggak tahu kapal kita tuh retak, udah ini pecah ya. Bagian bawah sampingnya itu udah pecah. Di depannya itu, karena muatannya itu terlalu banyak. Akhirnya kita nggak teruskan mancing, kita telepon ke darat karena kita telepon satelit ya. Iya betul. Telepon ke darat, ke pulau, dari pulau dikirim bantuan akhirnya kita pulang nggak jadi mancing. Itu aja mungkin salah satu, tapi ada beberapa lagi lah yang ya kan. Berarti lebih ke, kalau buat pemancing mungkin lebih kayak pemancing atau nelayan sebenarnya lebih ke cuaca ya Om ya? Ya. Lebih ke cuaca aja sih ya. Oke. Selama mancing, pasti semua jenis ikan Om Dudit udah pernah dapat lah. Yang paling berkesan tuh kalau lagi mancing, fight itu dengan ikan apa? Kan kalau sport fishing biasanya GT. Menurut Om Dudit sendiri apa? Menurut Om Dudit yang paling berkesan untuk fight dengan ikan? Kalau saya lebih senang fight dengan ikan apapun, tapi dia top water ya. Jadi gini, top water. Makanya orang kenapa suka popping? Karena waktu umpan poppernya itu top water, waktu dia splash, prak, waktu diterkam itu, kita ngeliat tuh, di sini kita senang itu. Bahwa setelah kita tarik, kita kasih ke orang, terserah. Tapi waktu kita pertama kali, itu pun juga terjadi waktu kita mancing toman atau gabus, apalagi toman ya. Jadi waktu kita, itu di sini itu sensasinya. Gitu. Itu sih yang dibilang sensasinya nagih mancing top water ya itu sih emang. Veno pun ngalaminnya kayak gitu. Pas kemarin mancing hampala pakai popper, pakai mini pop, itu juga yang bikin adrenalin naik ya di situ sih. Iya, kita ngelihat kalau namanya kita di bawah gitu kan. Itu benar-benar
Itu pengalaman terbaik sih itu sebenarnya. Iya, benar. Setuju sih Om, setuju. Tapi kalau selama mancing nih, Om Dudit, selama mancing, tackle set atau balance tackle set di mata Om Dudit, itu kayak gimana sih Om? Kan kalau beberapa nih, jujur beberapa pemancing kan kayak sekarang ada kategori kayak ultralight atau medium light tackle, sampai ke yang heavy tackle. Itu kan ada biasanya ada tackle balance kayak ultralight itu pasti joran under 6 lip. Realnya itu di 1000 sampai under 1000 lah biasanya. Kalau tackle balance seperti itu berlaku nggak sih di Om Dudit? Kadang-kadang berlaku ya, kadang-kadang berlaku. Teman, kadang-kadang kita tuh untuk menyesuaikan kita harus punya material yang ada kan. Ya, tapi kadang-kadang misalkan kayak gini, saya harusnya ini reel saya ini saya masukkan ini dia harusnya dia PE-nya PE2. Tapi saya bawanya PE4 karena ini putus. Ya udah saya masukkan aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi dengan kesadaran bahwa ini nggak bisa kita paksa ya. Maksudnya nggak bisa karena kita tahu bahwa rod kita kemampuannya PE2. Jadi jangan Benar P4. Jadi tapi memang sebaiknya balance tackle itu perlu lah ya kalau kita mau kita nggak miss ya. Jadi jangan nanti joran patah, tali putus. Ya. Karena masalah itu jadi karena nggak balance itu. Jadi nggak balance tackle itu. Betul setuju sih Om. Saya juga pernah ngalamin ya, sering mungkin ya, bahwa balance tackle kita casting, kita pakai minunya minu kecil. Iya, betul. Kita pakai rodnya juga dia light. Tapi karena kita takut putus, kita taruh tali PE-nya tali PE besar. Nah, P1,5 atau P1,5 atau 2. Kita ngelemparnya nggak maksimal. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kita lihat kenapa teman kita semuanya pada fight-nya pada dapat. Karena dia ngelemparnya, dia pakai PE-nya sesuai dengan lure-nya, sesuai dengan rodnya juga. Jadi waktu lempar tuh dia bisa jauh. Dan si Mino itu bagus, mainnya bagus. Kalau entar kalau gue makan GT putus. Nah, tapi kapan dimakannya mainnya nggak bagus. Iya. Itu benar sih. Jadi tackle set balance itu sebenarnya agak pengaruhnya lumayan ke mancing ya Om ya. Iya. Betul. Setuju. Kalau misalkan ketika mancing, berarti Om Dudit udah coba berbagai macam teknik mancing ya Om ya. Mulai dari kayak tadi popping atau jigging. Kalau dasaran? Dasaran dulu itu berarti masih kayak dasaran mungkin sebelum ada popping dan segala macamnya ya Om ya. Dasaran itu menurut saya mancing yang paling enak ya. Cuman karena sekarang tapi nggak gaya aja ya. Tapi sebenarnya nggak enak kalau saya mancing itu kalau mamanya kadang-kadang kalau mamanya saya kepingin juga saya mancing pinjam lain tarinya karena itu tetap feeling ada kerasa sih kan baru tarik. Makanya Pak Harto kan suka pakai handline. Jadi banyak orang-orang tua-tua itu juga ada juga mancing senior di Sulawesi itu. Pak apa namanya? Bekas lah. Dia tuh senangnya juga meskipun satu kamar tuh dia pancingan semua. Tapi dia tetap aja mancingnya pakai handline. Sensasinya kali ya biar gampang strike ya sih. Iya. Jadi kalau misalkan dasaran berarti lebih ke hook yang dipakai. Ya. Di mata Om Dudit, hook sendiri yang bagus tuh kayak apa Om? Kalau menurut saya hook itu yang bagus, yang dia harus sharp ya, dia udah mesti tajam ya. Mesti tajam dan kuat, tajam kuat tuh dan udah inilah udah harus ya. Maksudnya untuk hook tuh udah memang dua itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Betul. Nah makanya di Daimaru kan kita juga ada produk hook dan kemarin juga udah kita pakai waktu pas kita trip di Pulau Tunda. Dan untuk videonya sahabat mancing Daimaru ntar bisa lihat di YouTube channelnya Om Dudit Widodo. Jangan lupa di subscribe. Dan ketika kita mancing kan kita kemarin sempat mancing dasaran tuh pakai hooknya Daimaru. Menurut Om sendiri gimana sih hook Daimaru ini Om? Kuatnya dapat, tajamnya dapat. Saya anggap gini ya. Saya pernah tes ya waktu di kolam itu saya pernah tes ya. Di Godong Hijau. Di Godong Hijau saya pernah tes. Jadi ini materialnya itu
High Japanese Carbon itu Betul. Carbon steel. itu apa namanya? Dia bukan, ada hook yang dibuat dari kawat ya, Iya. dari kawat besar ya. Itu kalau kita bengkokkan gitu gampang dia. Iya, betul. Set gampang. Di video itu juga Om Dudit sempat melakukan hal seperti itu, betul. Itu waktu saya bengkokkan tuh nggak bisa. Kalau misalnya paksa sekali dia langsung patah dia. Betul. Jadi Itu dia bedanya sih Om. Jadi dia memang benar-benar apa namanya, materialnya itu memang benar-benar bagus. Iya. Dan apa namanya, saya nyoba tajam udah ya. Terus saya tes juga, saya tanya kan waktu itu saya tanya sama si KD-nya. Iya. Gimana itu? Tajam banget Pak. Yang pasti Jadi- kolam godong hijau itu ya. Iya, kan dia bilang begitu aja. Kemarin kita tanya lagi di kaptennya. Ya. Apa namanya? Ini gimana nih? Tajam Pak, tajam banget. Nah, jadi maksudnya bukan dari opini saya sendiri. Saya memang nyoba tajam, tapi diperkuat sama si kapten, dia bilang juga Kapten, tajam. Jadi ya. Kapten juga sempat pakai kan ya, hook Ya. dari Daimaru kita juga kan. Betul. Dan kemarin trip juga kita bawa ikan, kita nggak ngelakuin yang namanya catch and release ya waktu itu ya, Pak? Ya. Karena untuk dibagi-bagikan juga ya, gitu. Kemarin itu kita mancing masih menggunakan hook Daimaru yang lama, sama ada Daimaru yang batik series juga. Ya. Nah, yang batik series itu kan perbedaannya dia ada 2 fitur baru itu Om yang udah aku jelasin kemarin, yang si 3 degree in point sama Arte Collaboration. Jadi ada ulir-uliran di body hook. Kemarin kita pakai di laut juga itu ternyata berfungsi kan Om ya, maksudnya Berfungsi. bisa juga kan ya? Iya. Betul. Dapat strike apa ya kemarin yang batik series itu ya? Rata-rata kita kemarin dapetnya kan kue semua, kue rambe. Kue rambe, diamond trevely. Diamond Trevely, Trevely. Sama betul. kalau nggak salah waktu itu Veno dapat ikan yang disukai Iya. sama emak. Ikan mama suka. Jadi mungkin nanti orang yang belum lihat video kita, jadi itu kemarin tuh, jadi kita mancing sama tim Daimaru nih. Si Abi kayak bilang begitu dapat ikan Apa ya kita bilang? kuniran. Betul, kuniran. Ikan kuniran, dia bilang ini ikan mama suka katanya. Rupanya orang-orang tuh senang kalau memedi pulang kasih oleh-oleh ikan kuniran segini-segini tuh, rupanya senang, makanya dia bilang ikan mama suka katanya. Iya, betul. Lucu juga, saya baru juga baru pertama tahu. kali ada orang bilang ternyata ikan mama suka. Aku pikir ikan mama suka apa, ternyata ya itu karena size-nya juga kecil, mudah untuk digoreng. Udah tinggal digoreng ya udah tinggal sajiin aja gitu. Betul. Ternyata katanya. Dan nggak ngerepotin kan, dulu kalau saya mancing itu kan kadang-kadang suka pulang malam ya, bawa tenggiri, bawa ikan-ikan besar-besar. Gede-gede Terus saya bawa ke kulbok, begitu sampai rumah, kadang-kadang saya minta tolong kan orang di rumah, bangun tolong bersihin dong. Wah, mukanya tuh kayaknya cemberutnya tuh kayaknya nggak suka banget gitu. Berarti di rumah sekarang udah punya freezer gede nih? Iya, saya siapin freezer 2, jadi kalau dapat ikan besar, kadang-kadang kan kita kalau pulangnya siang tuh nggak masalah, kadang-kadang pulang tengah malam jam 1 jam 2. Benar betul. Jadi kadang-kadang dapat itu udah langsung saya masukin ke freezer aja. Masukin udah tinggal Tapi- besok pagi diolah. Tapi kalau baik ikan kecil-kecil, nah suka mereka. Itu udah langsung olah. Makanya disebut lah yang kemarin ikan kuniran itu ikan mama suka kalau kata orang sana. Suka. Itu kita kemarin trip di Pulau Tunda baru tahu juga kita berdua, jadi ada ikan itu namanya sebutannya ya. Tapi kemarin itu kita mancing bener-bener hook up itu semuanya sempurna ya Om ya. Iya. Bener-bener sempurna banget. Itu karena Daimaru hook itu 3 degree in point yang di Daimaru hook batik juga itu berfungsi banget ketika kita mancing kemarin. Belum lagi optimum point itu yang bikin hook kita itu nancep di Iya. mulut ikan ya Om ya. Terbukti lah. Terbukti, betul. Dapat ikan kue, dapat diamond trevely juga, ikan mama suka juga, sama dapat ikan kaci-kaci kalau nggak salah. Iya, kaci-kaci. Kaci-kaci. Pandangan Om Dudit terhadap evolusi perubahan industri mancing nih Om, dari zaman Om Dudit dulu kenal mancing sampai sekarang, tanggapannya gimana Om? Iya. Dulu pada zaman-zaman dulu tuh sebenarnya mancing itu lebih didominasi sama orang-orang tua-tua yang suka trolling ya. Oh, oke. Jadi hampir semua di toko-toko pancing itu semua pancingan tuh cuman pancing tonda, orang mereka bilang tonda, trolling. Jadi sama pancing dasaran ya. Iya, mancing dasaran. Tapi dengan perkembangan
teknologi sekarang ini, dan itu ditemukan di Australia, di Jepang. Jadi sekarang tuh banyak sekali teknik. Betul. Banyak teknik. Ada jigging, popping, casting, ada ultralight, ada, sekarang tuh benar-benar evolusinya tuh benar-benar berkembangannya tuh nggak tahu saya nantinya berikutnya apa lagi, bahwa kayak misalkan di Jepang ya sekarang itu mereka itu bisa menghargai dapat ikan kecil pun itu sama euforianya itu sama dengan sama ikan besar. Dia dapat ikan kecil tuh bisa, waduh. Ya kayak ultralight tackle ya. Atau nggak sih, ya ultralight bisa dapat ikan kayak bentar kayak itu. Iya, microfishing betul. Microfishing itu dia itu surprise-nya tuh. Kalau kita kadang-kadang kalau nggak dapat yang besar kurang ya. Sensasinya kurang. Sensasinya kurang. Padahal sebenarnya kalau tackle kita alat kita kecil, semuanya kecil, dapat ikan kecil pun. Wah, di sini juga rasa kebanggaan mengobati rasa stres tuh ada. Betul. Itu yang kita mesti belajar ya, bahwa kita nggak usah harus dapat ikan besar aja. Makanya sekarang tuh ultralight begitu berkembang karena sekarang mencari ikan besar juga mulai agak sulit ya. Iya. Setuju. Mencari ikan besar udah agak sulit. Alatnya dikecilin, dapat ikan yang tidak terlalu besar tapi rasanya itu sama kayak kita narik ikan besar karena kita pakai light tackle. Pakai light tackle, setuju. Jadi sensasinya tetap dapat serasa narik ikan besar, padahal yang naik ikan-ikan 500 gram. Ya. Ada kehati-hatian. Ngeri, belum dibawa ke karang. Nah, itu kan di situ yang sensasi kita dapat ikan kecil tapi rasanya gitu. Rasanya tuh bener-bener euforianya dapat gitu. Nah, ya jadi evolusinya itu gitu. Dulu kita mencari ikan besar, trolling dapat marlin di mana-mana, musim muda dulu di ujung Ujung Kulon di Pelabuhan Ratu. Kita nyari di NTT di desa itu nyari marlin tuh dulu hampir mudah. Betul, banyak banget kayaknya Om. Sekarang dalam perjalanan waktu mereka udah turun, hampir habis, udah bukan habis ya, maksudnya itu ikan sebenarnya ikannya tuh ikan nomaden ya, ikan apa? Sering berpindah-pindah. Pelagis ya. Iya, pelagis. Pelagis, pelagik, jadi pindah-pindah. Tapi karena makanannya habis, di sini udah makanannya yang pada bulan-bulan tertentu ikan gerombolan, ikan kecil masuk ke satu tempat, karena makanannya nggak ada, jadi ikan besar pun juga nggak mau lewat di daerah sini. Oke, karena makanan untuk dia makan pun udah nggak ada. Jadi udah mulai berkurang. Mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Yang kita ambil contoh paling gampang beginilah. Di Rompin itu setiap waktunya itu ada gerombolan ikan masuk ke daerah Rompin. Diikutin sama ikan-ikan shellfish, marlin itu. Ikan layaran, shellfish itu masuk dan itu menjadi destinasi mancing internasional dunia ya. Semua datang ke situ cuman karena mau mancing shellfish pada bulan-bulan bulan-bulan tertentu. Dan bulan-bulan itu dia kalau nggak salah tuh dari mulai Agustus sampai November ya, kalau nggak salah itu mereka tuh ikan kecilnya masuk, diikutin sama itu mereka nyari makan dan kalian mengawin di situ lah ya. Nah di sini di Indonesia tuh belum ada tuh tempat yang kayak gitu, tertutup, itu nggak boleh ya. Lagi pula kalau namanya dia ikan shellfish itu layaran itu nggak boleh diangkat terlalu lama. Jadi dia cuman take picture aja. Jadi begitu dapat set lihat tek lepas, rilis lagi. Mau mati kayak mau hidup dapat tek pas. Kalau sampai ada apa-apa, kapten yang bertanggung jawab. Kapten kapalnya yang bertanggung jawab. Berjawab. Jadi kalau di negara-negara maju itu kadang-kadang kalau pemancing itu harus dia mempunyai license. Betul. Mempunyai license. Itu dia bisa license biasanya diambil di kantor pos. Kayak gitu, dia ada license dan itu beli. Semua pemancing harus punya. Kalau kita nggak punya, yang tanggung jawab ada satu orang. Siapa yang tanggung jawab di antara senior ini? Kalau nggak ada kita, jadi misalkan kapten tanggung jawab. Jadi ada apa-apa sama kita, kaptennya yang kena. Iya, betul. Jadi termasuk juga ikannya harus dilepas. Kalau ada accident, kaptennya yang dikena. Betul. Nah, kalau di sini kan nggak bebas sih Om. Bebas kan maksudnya. Masih itu ya mudah-mudahan pada suatu saat kita akan menuju ke sana lah ya. Mudah-mudahan ke depannya Om. Betul. Dan biar ada rules-nya juga sih. Ya. Dan kalau di sana kan memang ada aturannya bahwa ikan tenggiri satu orang buahnya boleh dapat 2. Jadi kalau kita berempat
di kapal gitu hanya boleh 8. Oh, 1 orang 2. Nah, Oh, jadi kalau umpamanya ikan misalnya kan ikan yang boleh diangkat ya, Iya. misalkan ikan kakap merah. Kakap merah 1 orang bolehnya 3, pemancingnya 4. Jadi 12 yang 12, lebih dari 12 kena dia, oh gitu. denda. Wah, agak ada rulesnya, tapi ya itu sih maksudnya biar si ikan juga nggak habis Nah, kali ya Om ya itu populasinya ya. Itu makanya aturannya itu, rulesnya itu dibikin supaya ikannya juga tetap lestari. Makanya dia tuh mancing hari ini harus memikirkan mancing untuk masa depan. Masa depannya betul. Berarti catch and release itu juga sebenarnya pengaruhnya ya lumayan juga bagi habitat si ikan tersebut ya. Oh iya. Nah, jadi sahabat mancing Daimaru, jangan lupa tetap terapin yang namanya catch and release. Jadi generasi selanjutnya itu masih bisa mancing ya Om ya, Ya. masih bisa ngerasain tarikan ikan-ikan tersebut. Karena Betul. kebanyakan ya itu mancing, angkat, tiba bawa pulang. Nah, tapi menurut saya yang sekarang ini ya, kita PPKM ya, Iya. karena banyak orang yang sulit cari kerja, sulit cari makan. Sementara ini waktu PPKM, saya rasa Boleh diangkat Om. diangkat boleh, Boleh. ya, Karena buat untuk makan juga sih Om. untuk makan. Jadi kita banyak apa namanya, orang-orang yang nyari makan sulit, ya itulah kita kasih. Jadi kasih tetangga, kasih Betul. apa ya. Setuju Om. Berarti dampak si COVID ini impact-nya ke nelayan sama pemancing ya berasa ya Om ya? Terasa sekali. Kerasa sekali ya. Entah kita yang, tapi kayak kita mau mancing keluar juga selama PPKM juga nggak bisa ya. Nah ini dia, makanya apa namanya, sekarang ini semenjak pandemi ini kita juga mesti waspada lah. Kita misalnya, kita sendiri semuanya, misalnya kita semua pemancing di swab, tapi kita nggak tahu ABK ini apa, dia OTG apa segala macam, kita nggak tahu kan. Iya, Jadi betul. jadi ya kita mesti waspada lah. Setuju sih Om, setuju. Tetap mawas diri lah ya, jaga. Ikuti tetap prokes yang ada lah. Ya. Betul. Kalau buat Om Dudit sendiri nih, idealisme pemancing milenial yang saat ini kayak tadi Om yang benar-benar yang dapat ikan diangkat gitu, yang nggak ada catch and release, itu kan sebenarnya apa ya? Beda banget lah idealismenya dengan yang dulu gitu kan. Gimana caranya kita bisa maintain idealisme mancing yang dulu pernah Om Dudit terapkan sampai ke depan ini Om? Itu kayaknya agak susah nggak sih Om? Entah itu catch and release atau yang mancing bener-bener ya udah seadanya, yang buat kita makan cukup, sisanya ya dirilis kayak gitu-gitu. Susah nggak sih Om buat kita nih sebagai angler apa ya, junior kali ya? Ya gini, apa namanya, kita merilis ikan itu ya, kita punya kepuasan batin sendiri ya. Kalau orang belum pernah lepas, belum pernah ngerilis ya, belum pernah rilis, coba deh sekali-sekali ngerilis, kita dapat ya. Tapi ini juga ikan-ikan yang memang bisa dirilis ya. Kalau ada ikan-ikan yang udah dia karena dekompresi segala macam itu udah percuma. Jadi kalau kita megang ikan dalam keadaan kita lepas, apalagi ikan itu udah agak lemas, kita pegang, kita tunggu, kita mainkan, tunggu sampai ikan itu bisa hidup, bisa goyang-goyang, kita lepas. Itu kita punya kepuasan batin sendiri. Betul sih, itu setuju sih. Jadi kita nggak bilang bahwa semua ikan harus dirilis, nggak. Paling nggak ada yang dirilis. Paling nggak ada yang dirilis. Untuk menjaga habitatnya juga. Nah, dan bahwa pemancing itu juga, kalau mau bilang ini gara-gara pemancing membawa ikan semua jadi ikannya berkurang, nggak juga. Kita tuh nggak seberapa dibandingkan sama kapal-kapal nelayan yang menjaring. Betul, yang jaringan gede-gede itu betul. Gede-gede. Itu sekali dapat berapa ton. Iya. Kita cuma dapat berapa ekor ikannya. Tapi maksudnya pendidikan. Setuju Pendidikan kita sebagai pemancing, kita bukan mencari ikan. Ya. Kita mancing karena kita olahraga mancing. Betul, mencari sensasinya Mencari sih, sensasi. Om. Ikan adalah partner. Fight. Nah, ikan adalah partner. Itu keren sih Om. Nah, Setuju. jadi kalau kita dapat orang-orang Jepang mempraktekkan itu, dia sayang sama ikan jiti karena itu partner. Jadi waktu dia fight segala macam, begitu dapat dia kasih selang, kasih sampai jangan mati, mau take picture, ambil, pak, ambil, dia buang lagi. Dia pikir, lo terima kasih lo udah fight sama gue, lo kalah sama gue ya. Sampai segitunya itu di Jepang ya Om? Iya, dia tuh itunya loh, militannya tuh sampai
begitunya tuh menjaga itu tuh, ya, itu otomatis dia menjaga ekosistem, Ya, otomatis ya, secara langsung, ya. Dan ikan-ikan GT itu karena ikan-ikan yang dia teritorial, dia domisilinya tuh dia di karang-karang di situ aja. Jadi kalau ada ikan pengganggu diserang dia balik lagi, diserang dia balik lagi. Makanya kalau ada orang popping di situ, dia ganggu, diserang dimakan, katanya nanti dia balik lagi ke situ. Oh, jadinya karena ikan teritori sih. Iya. Balik lagi ke teritorinya dia. Gitu. Dan saya cuma mau bilang juga begini ya, tadi urusannya dengan gimana nanti generasi penerus kita yang mancing di negara maju, ya, itu pemancing senior wajib mengajari juniornya. Misalnya kayak di sini, misalkan kita ya pemancing datang ke sekolah, izin sama kepala sekolahnya, Bu, kepala sekolah, bisa nggak kita 1 bulan datang 1 kali? Kita mau memperkenalkan mancing, bagaimana safety mancing, bagaimana cara mengikat, bagaimana hati-hati kena hook segala macam, bagaimana ini namanya senar, ini namanya joran, ini namanya reel. Jadi kalau terutama saya di Australia ya, mereka tuh ngumpulin anak-anak kecil yang main, diajarin, kamu mau belajar mancing gini ini segala macam. Nah, ini kamu tarik ikannya. Jadi otomatis karena nggak ada sekolahnya kan? Iya betul, nggak ada sekolahnya, sekolah mancing nggak ada. Nggak, sekolah mancing nggak ada. Jadi makanya dia tuh ngajarin anak-anak kecil itu supaya satu, mancing akan berjalan terus, generasi berikutnya juga berjalan karena ada peminat baru, dan dia memancing dengan benar. Itu yang paling benar, betul, setuju. Jadi mengedukasi dari kecil ya Om. Iya. Betul. Jadi dari senior itu mengedukasi juniornya dari apa ya? Dari masih dini kan? Iya. Nah, itu juga bisa terjadi pada keluarganya kan? Iya, betul. Pada keluarga sekarang juga saya lihat banyak pemancing-pemancing udah mulai ngajakin anak-anaknya segala macam. Tapi tetap juga saya pesan juga kalau ada orang tua yang mengajak anaknya, tetap harus safety first ya, maksudnya dipersiapkan semua, dibawa pelampung anak-anak apa segala macam. Jadi jangan dipaksa, dia anaknya nggak suka mancing, diajak lagi, anaknya udah muntah-muntah, diajak lagi, itu namanya udah nggak sayang anak, itu kurang ya. Betul sih kalau gitu. Betul. Jadi pesan terakhir nih bagi Om Dudit demi kemajuan dunia mancing ke depannya Om. Ya itu makanya kita mesti jaga ya potensi-potensi habitat ikan, mesti kita jaga. Jadi jangan sampai nanti mancing itu hanya menjadi cerita. Jadi misalkan dulu saya mancing di Siaguling tuh, ikannya gede-gede. Tapi sekarang nggak ada karena masalahnya XXXX, nggak tahu ya. Sekarang dulu waktu saya mancing di pinggir-pinggir aja, nggak usah di Pulau-Pulau Seribu, di pinggir-pinggir tuh itu ikannya banyak, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi tolong ekosistem dijaga supaya kita negara kepulauan terbesar, kita punya pantai yang cukup panjang, tolong dijaga ikan kita agar dunia kita di sekitar kita mancing itu adalah bagian dari budaya mancing di Indonesia. Semoga itu yang diharapin sih. Karena gini, saya bilang ada orang cerita, wah ABK katanya, di sini ini saya narik marlin, saya narik ikan gini-gini. Coba tanya, kapan? Kapan Be? Mbak Be, kapan Be? Tahun 80, tahun 90. Saya pikir seminggu lalu apa segala. Wah, jadi maksudnya degradasi itu tuh udah mulai terasa. Kalau itu kita nggak jaga, lama-lama alam kita ini akan rusak. Itu mungkin pesan saya. Dan jangan menggunakan racun, bom, strum, itu benar-benar merusak alam. Yes, thank you banyak Om. Ini waktunya kita udah ngobrol banyak banget ini Om. Udah berbagi cerita di Diecast ini, di Daimaru Podcast. Dan juga kehormatan juga buat kita dari Daimaru Fishing bisa kedatangan Om Dudit ke tempat kita Om. Oke, semoga Daimaru bertambah jaya,
bertambah banyak fansnya. Wih, makasih banget Om. Thank you untuk waktunya ya Om. Ya, sama-sama. Ya. So, sampai ketemu di diecast selanjutnya dengan narasumber yang pastinya seru banget. Thank you for watching.